Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Ngobras ke 473. Tumben ya minggu malam. Iya, ini kebetulan slotnya yang tersedia. Sambil nunggu teman-teman lain, kita seperti biasa membahas ada pertanyaan. Pertanyaan dari komunitas apa nih? Wah, dari ketuanya nih, dari Vinkan Seeker Revolution. Apa kabar? Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Prof apabila salah satu strategi UMKM yaitu bermitra dengan organisasi pendampingnya dalam hal pengembangan market dan manajemen? Mengingat UMKM terkadang memiliki kendala di pelebaran market dan manajerial. Mohon berikan tipsnya juga agar UMKM yakin dalam pengambilan keputusan. Oke. Bermitra itu wajib. Kol-kolah. Wajib, kenapa? Karena bermitra itu pasti ada silaturahminya, dan di dalam silaturahmi itu ada berkahnya Allah, ya. Rezeki diperpanjang, apalagi dengan kerabat ya, rezeki diperluas, usia diperpanjang, ya, jadi wajib. Nah, kalau bermitra dengan yang bisa mendekatkan kepada tujuan, artinya tujuannya itu harus sama dengan tujuan dari UMKM itu, apapun itu, silakan teman-teman pilih sendiri, nanti kita bisa diskusikan. Itu sangat-sangat baik atau didorong untuk kita menjajaki kerjasamanya atau kemitraannya atau kita berpartner. Jadi siapapun dia, mau organisasi pendamping dari keuangan, organisasi pendamping dari pemasaran, organisasi pendamping dari keuangan, dan seterusnya. Itu wajib. Oke. Nah, jadi sekali lagi kita di dalam ta'aruf siapapun yang mau jadi mitra kita, ingat bahwa yang ada bukan hitung-hitungan angkanya duluan, tetapi ketersambungan hatinya duluan. Ya, ketersambungan hati duluan. Habis itu baru kita lihat detailnya. Apa itu tujuannya, bagaimana bisnis modelnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita dalam bisnis itu umurnya bisa pendek, menengah, panjang, dan bergenerasi. Ya, tahu dong perusahaan-perusahaan yang sudah turun-temurun bergenerasi-generasi, udah sampai generasi 4 misalnya. Bahkan di Jepang tuh ada generasi ke-20. Wow. Ya, jadi penentuan siapa mitra kita sangat penting. Karena apa? Karena tadi hatinya sambung, usianya dari kemitraan itu panjang sekali. Thank you, Vinkan. Hari ini kita ketemu dengan komunitas yang namanya Seeker Revolution. Wah, keren tuh namanya ya. Panjang juga namanya, Seeker Revolution. Jadi seeker itu pencari, revolusi itu perubahan melalui kecepatan yang lebih besar ya, namanya juga revolusi. Kecuali namanya Seeker Evolution. Oh, ada juga tuh. Ya, bisa juga. Evolusi itu artinya berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah sunatullah. Bukan berarti revolution itu enggak
Sunatullah. Bisa aja sunatullah. Oke, ini saya pin komen dulu. Dirlimono ini baru tahu ini. Dirlimono. Baru tahu ini punya Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finkan. Siap Prof, bisa juga. Oke. Sip. Semoga walaupun nggak menjawab semuanya tapi bisa jadi ide untuk kedepannya. Ya. Oke, kita tamunya adalah Mbak Ida Arianti dan satu lagi siapa? Dila. Coba ya, udah datang belum? Udah hadir belum? Yang udah request itu coba kita lihat dulu. Ini belum di up nih. Belum di up, jadinya saya harus scroll up nih. Saya harus scroll up. Oke. Udah saya accept Mbak Ida. Belum bisa ya? Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, saya coba lagi deh. Oke, muncul. Akhirnya muncul. Halo Bu Ida. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengaran? Kedengaran? Videonya tampak? Kelihatan, Prof. Alhamdulillah. Mau dipanggilnya apa nih? Mbak Seska apa lagi? Bu Ida aja. Bu Ida. Oke, Bu Ida. Coba saya panggil satu lagi ya. Mbak Dian. Bu Ida, bentar ya. Mbak Dian. Udah ada belum di sini? Belum ada nih kayaknya nih. Dila Bakery Snack ya. Dila Bakery Snack belum ada kayaknya. Tolong Finkan panggilin lah Dila Bakery Snack atau Nisa ya. Nisa tolong panggil. Oke, sementara kita perkenalan singkat dengan Bu Ida. Boleh, Bu Ida? Assalamualaikum. Selamat malam semua. Salam. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Kenalkan ya. Kenalkan ya. Ya, perkenalannya nama, hobi, tinggal di mana? Baik. Nama saya Ida Arianti. Tinggal di Karawang. Hobinya banyak. Apa itu? Antara lain baca buku, bepergian, berenang, masak. Yang paling sering dalam seminggu dilakukan yang mana? Yang paling sering dilakukan masak. Masak buat diri sendiri, buat keluarga, atau buat banyak orang? Semuanya. Allahu Akbar. Jadi kalau masak nggak dibayar tetap senang ya? Iya. Allahu Terutama kan Akbar. keluarga. Pastinya nggak dibayar dong. Iya, namanya juga hobi. Hobi itu nggak dibayar juga senang. Asal nggak tekor aja ya, Bu Ida ya. Enggak, Jawa nggak tekor. Alhamdulillah. Bu Ida ini lahirnya bulannya sama dengan saya nih. Oh iya.
Masya Allah. Iya, cuman Bu Ida eh, lahir saya udah kelas 2 SD atau kelas 3 SD. Oh iya. Oke, sambil saya lihat katanya Bu Dian sambil sambil jualan katanya. Jadi mungkin agak belakangan gabungnya, tapi nggak apa-apa, kita duluan aja ya. Boleh? Iya, boleh, Bro, silakan. Oke. Ngobras itu selain bersilaturahmi dengan para penggerak dan anggota-anggota penggeraknya, dalam hal ini Sikir Revolution, yang paling penting itu adalah promosi mengenai usahanya. Jadi yang paling pertama nanti kita ngobrol dalam obrolan santai ini adalah promosi Idaman's Food. Oke, Idaman's Food and Snack promosi. Nah, dalam promosinya tuh biar gampang ada 4 item atau 4 hal gitu yang disampaikan, yaitu satu, apa yang dijual, kedua, berapa harganya atau range ya, range itu apa ya, range mulai dari berapa sampai berapa gitu ya, kisaran harga. Udah itu, ketiga, belinya di mana. Kemudian keempat, terbuka nggak untuk kerjasama dengan teman-teman lain yang nanti nonton ini atau sekarang sedang nonton, ya. 4 hal itu. Silakan Bu Ida, pakai pakai ini juga boleh kok, pakai produknya diperlihatkan ke teman-teman, ke saya juga boleh. Monggo. Boleh cerita dari awalnya nggak? Ya boleh, boleh, ini bebas, bebas. Nah, Kalau itu dianggap bagian dari promosi boleh. iya. Jadi awal berdirinya itu Idaman's Food and Snack itu dimulai setelah masa pandemi ya, sekitar tahun 2022, akhir 2021. Nah, itu kan awalnya saya ini kan usahanya kayak memasarkan produk dari luar negeri gitu, yang ada produk kosmetik, terus peralatan rumah tangga, yang ada mereknya My Way itu, Prof. Amway. Bukan My Way, My Way itu produk dari Mesir. Nah, Hmm. ya, seiring berjalannya waktu, karena mungkin ada COVID gitu ya, jadi pengiriman produk dari importnya itu kan, kita kan import gitu. Memang di sini juga sudah kantor cabang di Indonesia. Nah, itu akhirnya kan tersendat, terkendala gitu. Otomatis kan omsetnya menurun. Nah, kemudian setelah kejadian itu, saya eh, sama suami awalnya ini membuka usaha budidaya jamur tiram, budidaya jamur tiram putih. Jadi kita itu jadi petani gitu awalnya gitu ya. Nah, kan dari budidaya jamur tiram itu kan berarti kan ada itu ya, ada produk yang dihasilkan berupa berupa apa, jamur tiram itu. Awalnya kita memasarkan jamur tiram itu seger ke
pedagang-pedagang sayur, kemudian ke toko-toko sayuran seperti itu. Dan karena apa hasilnya kan banyak, jadi kan tidak semuanya terserap di pasar. Kemudian kita berpikir gimana caranya untuk mengolah jamur tersebut, minimal dijadikan makanan gitu ya, yang eh, punya nilai jual yang lebih tinggi dan juga bisa lebih awet gitu. Kalau jamur segar kan ini ya harus langsung sehari itu harus keluar semua, harus dipasarkan semua seperti itu. Ya, kemudian kita uh, belajar pengolahan untuk membuat keripik keripik jamur itu. Ya, alhamdulillah pas dicoba pertama itu langsung ini sih langsung dapet gitu keripiknya itu renyah, gurih. Nah, awalnya kan kita pemasarannya di teman-teman, di komunitas, seperti itu, Prof. Sampai akhirnya pas ada pembukaan ini ya, UMKM Juara, programnya dari Dinas Koperasi Karawang, saya ikut. Nah, dari situlah kemudian ada pendampingan ya, ada pendampingan selama lebih kurang 4 bulan. Nah, disitulah awalnya saya punya usaha yang saya beri nama Idaman Foods and Snack itu. Nah, kemudian dari hasil UMKM Juara kan kita banyak pendampingan itu kan macam-macam ilmu yang kita dapatkan ya tentang branding, kemudian packaging gitu, juga tentang pengolahan itu sendiri, pengolahan jamur tiram itu sendiri kita semakin ada perbaikan seperti itu. Nah akhirnya awalnya itu keripik jamurnya itu namanya waktu itu namanya jampi awal kita usaha itu jampi itu ya artinya jamur crispy seperti itu. Terus eh, karena kita kepikiran setelah kita memproduksi jamur itu apa keripik jamur itu kita berpikir untuk mengolah makanan yang lain dari jamur juga misalkan jadi nugget, jadi dimsum seperti itu. Akhirnya kan kalau kita kasih nama jampi kan kayaknya kurang pas gitu ya. Terus juga setelah kita tuh kan kami itu kan pengen produk kita itu didaftarkan ininya ya hak mereknya gitu hak HKI-nya. Jadi pas dicek itu nama jampi itu udah ada walaupun bukan untuk produk makanan tapi udah ada untuk produk lain. Akhirnya kita kita ulik-ulik lah ya nama yang bagusnya apa gitu. Nah, ketemulah nama ini, nama King Jamur ini. Nih, King Jamur. Kameranya kebalik ya. Nggak apa-apa, agak tinggian aja. Agak tinggian. Ah Ya, ya, ini oke. King Jamur. O-nya 2 ya. iya, pas King Jamur. hmm, Mungkin kameranya Bu Ida dikebawain dikit aja. Kebawain sedikit aja. Bisa nggak? kurang ini ya. Eh, agak ke bawah. Kameranya dikebawahin sedikit aja. Bisa nggak? Kalau Enggak enggak, bisa. kalau enggak Bu Idanya duduknya diganjel bantal supaya naik gitu kan. Baik, 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 baik. Jadi supaya
dagunya nggak kepotong. Gitu. Iya, iya. Bentar ya, Prof ya. Oke, Mbak Dion. Baru bisa Kirain gabung, Pak. Maaf. kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Bu Dian kirain udah tidur. Tadi di kafe, Pak. Ini sinyalnya di sana jelek. Jadi pulang ini ke rumah. Terus kafenya ditinggalin. Ditinggalin, Pak. Ditinggal. Ada siapa yang jaga? Udah dibawain pulang aja kan. Waduh, jadi rezekinya berkurang dong gara-gara ngobras. Nggak apa-apa, Pak. Ternyata jadi nambah ilmunya, Pak. Barakallah alaiki. Waduh, kalau gitu sebentar aja, habis itu terus balik lagi ke kafe mau nggak? Enggak, udah. Ntar itu aja, besok lagi aja, Pak. Oke, Ya. semoga terus diberikan Rezeki kekuatan mah untuk masih ada, Pak. Oh Yang gitu. produk masih produknya. Di Oke. etalase. Iya. Tadi katanya Nisa mau live-nya dari kafe. Saya bilang wah agak susah tuh. Iya, makanya ini buru-buru ngebut-ngebutan pulang ke rumah. Berapa jauh dari kafe? Enggak jauh sih, Pak, cuma setengah jam. Setengah jam mah jauh lah lagi. Panggilannya apa nih? Mbak Dian, Teh Dian, Kak Dian. Bagusnya apa aja lah, Pak. Kalau dipanggil bagus nanti nggak nengok. Bagus. Iya, panggil Mbak juga nggak apa-apa, udah tua dah, Pak, anak udah banyak. Oh, enggak lah. Ini milenial, kalau milenial itu lahirnya setelah 80 itu milenial. Kalau saya itu sama Bu Ida itu Gen X, generasi X. Belum milenial. Udah tua tapi semangat muda ya, Pak ya. Iya, kalau tua mah umur aja, tapi badan paregel gitu ya, suka pegal-pegal itu nggak apa-apa. Yang penting semangatnya terus. Wow, ada Winnie nih. Winnie, apa kabar Winnie? Ini pejuang ngobras di awal-awal yang sudah mencapai 400 kali sama Winnie. Oke, Vinkan, makasih bantuannya supaya Mbak Dian udah muncul. Ada Mbak Lia dari Pekalongan, luar biasa. Mohon. Ada keripik Sahlan, halo Pak. Oke. Tadi kepotong lagi. Oh, tadi kepotong sedikit ini Bu Ida, sorry. Tapi sebentar saya mau bilang, Mbak Dian, ada ruangan yang ada lampu di depan kepala nggak? Ada sebelah sana, Pak. Oh iya, boleh. Ya. Gelap ya? Jadi mukanya ngadep ke lampu. Gini. Biar kelihatan dong. Kalau tadi remang-remang. Gitu ya. Oke. Bu Ida, sorry. Lanjut Bu Ida. Oh ya, tadi masih storytelling. Iya, ceritanya. Ini ada Abdan. Waalaikumsalam warahmatullah. Tuh, ada yang komentar, Mbak Lia dari Pekalongan, suaranya jelas tapi gambarnya poek, kalau kata orang Sunda, poek. Poek emang. Maka itu harus. Nah, kalau sekarang udah lumayan, separuh mukanya udah nggak poek. Ya poek ya, Pak.
Lampunya nih itu ini. Nah, kalau mau ngadep ke lampu gini, terus-terusan. Udah belum, Pak? Lampunya kecil emang sini di rumah. Lumayan, lumayan. Pakai pakai center handphone dari muka yang satunya, dari muka kanan. Pinjam handphone dari Iya, anak. iya. Iya, iya, iya. Nama poek maranannya. Kalau ngebelakangin lampu tambah poek, lampunya harus di depan. Oke deh. Udah lah, gini deh. Sambil bagian cari posisi, ini tadi lagi cerita nih, Bu Ida lagi cerita soal usahanya. Mangga, dilanjut. Monggo. Kita lanjut cerita yang tadi ya. Iya. Jadi ide nama King Jamur ini muncul karena kita memang pengen itu ya, branding produk-produk dari jamur tiram. Yang kita udah produksi itu saat sekarang adalah nugget ayam dan jamur. Memang nggak murni jamur ya, memang harus ada campuran ayam biar enak. Kemudian juga dimsum jamur. Itu Pak. Terus King Jamur ini ya alhamdulillah udah HKI-nya udah keluar Pak. Hak patennya. Ya kalau usaha King Jamur ini, keripik King Jamur ini dimulainya dari tahun 2022 itu, kemudian ketika mengikuti UMKM Juara 2023, alhamdulillah dapat nominasi 10 besar gitu Pak dari UMKM Juara dan dapat reward dari Bapak Bupati. Seperti itu. Samping produk King Jamur ini juga idaman memproduksi ini juga Pak, memproduksi kopi rempah. Kopi rempah. Nih, kelihatan nggak nih? Ini Pak ada displaynya di belakang saya ini. Kopi rempah dan juga King Jamur. Kopi rempah kemasannya seperti ini Pak. Oke, coba ya. Kelihatan nggak? Coba. Oh iya, mukanya ditutupin juga boleh kok. Sweet gitu. Nah, itu kopi ya? Iya Pak. Ini racikan dari kopi bubuk diperkaya dengan rempah-rempah seperti purwacem, kemudian jahe, ginseng, tribulus, kasak bumi, dan udah dilengkapi dengan gula aren. Oke, jadi rasanya udah manis. Rasanya manis jambu, manisnya selayang aja Pak, nggak manis banget. Karena kan biasanya bapak-bapak itu kan nggak terlalu suka yang manis ya kalau ngopi. Iya, kalau saya selalu mintanya black coffee. Kopi pahit ya? Iya, Pahit. karena kopi itu ternyata tergantung biji ya, itu ada sedikit rasa manisnya. Ya, memang dan rasa manis itu biasanya kalau udah beberapa jam gitu ya, yang malah meninggalkan asam gitu ya Pak di lidah ya. Ah iya betul. Ya kan kebetulan memang suami kan hobinya kan ngopi ya.
bapak-bapak gitu kan. Terutama suami kan emang hobinya ngopi. Nah terus dari hobi tersebut kita tuh kepikiran gimana kita punya produk yang di samping kopi itu memberikan rasa nikmat juga memberikan khasiat buat kesehatan seperti itu. Nah, jadinya kita mencoba untuk meracik ya berdasarkan apa literatur yang kita baca, misalkan rempah ini khasiatnya ini, rempah ini khasiatnya ini, seperti itu. Akhirnya kita padukan, nah sehingga tercipta kopi rempah ini, Pak. Ya, alhamdulillah, dan bisa diterima di pasaran kopi rempah ini. Sudah banyak juga pelanggannya, alhamdulillah. Itu, Pak. Alhamdulillah. Iya. Kalau harganya berapa tuh, Bu? Harga dari sayanya reseller apa gimana, Pak? Apa ini harga di toko-toko? Kalau orang mau beli langsung. Kalau beli langsung, kita kan punya 2 kemasan, Kak. Kalau yang kemasan isi 100 gram itu 25.000. Kemudian yang isi 250 gram 45.000. Jadi lebih ekonomis kalau yang kemasan besar yang isi 250 gram. Ya. Oke. Makin besar makin murah gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau orang yang baru nyoba pasti milihnya yang kecil kan. Tapi kalau udah terbiasa, udah suka lah ibaratnya pengen nyetoknya lebih banyak ya pasti milihnya yang lebih besar gitu. Oke. Kalau sekarang jualannya lewat reseller atau langsung aja? Kalau yang langsung kan kita offline sama online. Nah, terus kalau ada juga beberapa dititipkan di toko-toko outlet, di outlet oleh-oleh di seluruh Karawang ini udah beberapa tersebar gitu ya di beberapa toko outlet. Itu kalau yang itu kita sistemnya konsinyasi kalau dengan toko-toko oleh-oleh itu. Oke. Kalau reseller ada nggak? Iya Pak, kita memang open reseller. Oke. Ada berapa reseller total? Resellernya sekitar 12. Alhamdulillah. Oke. Kalau ada orang mau jadi reseller baru bisa nggak? Wida. Boleh Pak, masih terbuka. Masih terbuka. Ya, harganya juga beda ya? Beda pastinya. Ini alhamdulillah ya kalau kopi saya ini marginnya buat para reseller itu lumayan lah Pak. Lumayan kecil atau lumayan besar? Lumayan besar. Oh, lumayan besar, oke. Karena lumayan artinya bisa dua-dua. Lumayan kecil, lumayan besar. Lumayan besar Pak dibandingkan produk-produk kayak keripik seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Dari promonya ada yang mau ditambahin, Bu Ida? Ya mungkin itu dulu Pak. Ke Budian dulu aja, biar Budian juga ini ya perkenalan dulu ya, nanti baru ke saya lagi. Oke. Apa Bu Ida? Oke, kalau Budian boleh langsung promo. Perkenalan berarti ya Pak? Perkenalan, terus
promo produk, apa yang dijual, berapa harganya, di mana belinya, terus terbuka buat kerjasama dengan reseller atau enggak, dan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kosnawati, owner dari keripik singkong dari Lia Snack. Produk saya itu dari keripik singkong ya. Keripik singkong harganya itu 15.000 Pak. Kalau resellernya 13.000. Alhamdulillah sudah bisa, walaupun sama temannya Pak, sama temen berangkat ke sananya, tapi udah pernah ekspor ke Saudi. Wow, barakallah alaiki. Tahun berapa tuh ekspor? Masih ekspor nggak sampai sekarang? Masih kita masih sekarang masih. Nggak banyak Oke, Pak, oke. sedikit. Itu sebesar apa tuh? Sebanyak apa? Apanya Pak? Kirimnya ke sana? Iya, 18 Pak. 18 apa? Kontainer. 18 ton ke sebulan. 18 ton. Ya, sebulan. Itu berapa besar tuh 18 ton? Apanya yang berapa besar Pak? Keripiknya berapa banyak? Iya, keripiknya jadi berapa seruangan gitu, penuh semua, atau berapa mobil box atau mobil truk gitu? Kalau dia itu suka di itunya apa? Kalau aku itu di itunya sama temen itu bareng sama ini Pak, apa sih? Sama kayak kursi gitu. Dibarengin. Tapi ngambilnya seminggu sekali Pak, nggak langsung sekaligus, 4,5 ton. Seminggu sekali. 4,5 ton. Dibungkusnya juga nggak dibungkus pakai kemasan kayak gini nggak? Pakai apa? Pakai kemasan yang kayak balan gitu Pak, plastik bening. Oh iya, tahu. Kayak orang jualan keripik pisang gitu ya? Dia nggak mau diituin ininya, soalnya kayaknya dia pingin pakai banner apa brand dia sendiri. Terus gimana caranya kalau pakai plastik doang bisa sampai sana nggak pecah-pecah? Saya nggak ituin dari itunya sih Pak, cuman dia ngambil ke saya, ntar di packing apa gimana nya itu sama dia sendiri. Itu juga dia ada tangan ketiga lagi. Saya ke satu, teman tangan kedua ada lagi, tangan ketiganya. Ada 3 orang jadinya. Itu berapa tuh? Kalau rupiahnya sekali ambil berapa? Ya 1 kilonya itu 40.000. Jadi kalau 4 ton kali 4.000. Ya 40.000. 40.000 sekilonya. 40.000 kali 4.000 ya? 4.500 sekali ini. Berapa Murah juta tuh? biasa ngejual 50 atau 60, dia mintanya 40. Oh, Tapi dia akunya nggak bayarnya pusing Pak. Maksudnya nggak pusingnya nggak ngurusin apa, harus ngurusin legalitas, ngurusin segala rupa gitu. Berangkatin ke sana, nerima uang doang. Oke. Bikin produksi di rumah, dia ngambil langsung, bayarnya ya kalau barang mau diambil dia bayar. Bayarnya tunai? Bayarnya tunai. Begitu diambil atau waktu ada tempo gitu nggak? Enggak, dia kalau aku nggak mau kalau diambil nggak langsung uangnya, nggak mau. Dia ngambil hari Jumat atau hari Sabtu dia ngambil harus ada. Kadang dia suka manjar dulu gitu. Oh, bayar di depan? Iya. Iya, jangan boleh bayar belakangan. Ya kan kebanyakan suka ada yang ini ya Pak. Kejadian liar. Mohon. Iya. Mohon. Te bisa iya nya, te bisa sare mun dihutangin.
Soalnya kan keribet apa singkong juga kita belinya langsung cash dari petaninya. Iya betul. Itu mentah atau udah mateng? Udah mateng, rasanya rasa original, Pak. Enggak minta rasa yang lain-lain sih, rasanya rasa original doang. Tapi kita taunya itu diekspor sama dia dari mana? Dari dia sendiri, kan ada surat perjanjian, jangka setahun Hmm. sama itunya. Ini kata Mas Finkan, Bu Ida dan Bu Dian tersedia juga produknya di Pasar Pagi Mangga 2, Jakarta Utara, lantai 4 untuk market Jabodetabek boleh. Kurang lengkap Finkan, ini kalau ke lantai 4 itu kan banyak kios, nanti nyasar lagi. Jadi kasih tahu pas persisnya di mana. Pontianak hadir, mantan akun manajer Pulkam Jaga Ibu Sekian ngojol sambil wirausaha. Masya Allah, info pakitan. Ini ada yang nanya nih. Ya. Mbak Ida, Mbak Dian. Ya. Dari apa nih, DTM KRW. Dikerjain berapa karyawan Bu sebanyak itu? 8 orang. 8 orang berapa hari bisa 4 ton selesai? 4,5 ton. Itu apa namanya teh, pokoknya mah pas mau kirim itu sehari atau 2 hari harus sudah selesai itu. Kan ada mesin itunya, bukan diirisin pakai tangan, Pak. Ada mesin buat ngirisin singkongnya. Terus ada masa kadaluarsanya nggak? Masa kadaluarsanya ini sih Pak, 3 bulan atau 4 bulan juga udah nggak ini, makanya bikinnya itu suka ngedadak. Dadakan, kalau mau ngirim itu bikin dadakan. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi sama Mbak Dian? Udah Pak, apa sih namanya teh, kalau apa sih namanya teh, kalau mau pesan mau apa kan udah ada nomor HP IG-nya ya, ke toko-toko juga udah sih, cuman nggak terlalu banyak lah gitu. Toko-toko Karawang, oleh Karawang, Budinkop. Kalau yang mau banyaknya berapa tuh kira-kira Bu kalau dijual? Yang banyak kayak gimana Pak? Kan tadi ngomongnya ya nggak terlalu banyak. Kalau yang banyak tuh kira-kira ukurannya berapa? Yang banyak itu paling ada yang minta ada yang yang kiloan Pak, yang sekilo. Kalau di sini. Tapi udah pakai bungkusnya Mbak Dian? Kalau yang sekiloan mah nggak pakai bungkus yang kayak gini, nggak pakai kemasan Pak. Bungkusnya kayak sama yang kirim ke sana, kayak balan gitu. Kalau ke toko-toko mah bungkus kayak gini. Oke. Nah, ini setiap bulan selama setahun atau cuman sampai sebelum Lebaran aja? Ya di surat perjanjiannya masih udah baru berjalan berapa 4 bulanan. Iya. Coba nanti Mas Ingkan pikirin itu kalau pakai brand sendiri, bungkus sendiri, itu kira-kira penambahan nilainya kaharti itu gitu ya. Pengennya mah pengen ini Pak, pengen kesana itu pengen atas nama sendiri, jangan atas nama orang lain ya, biarpun teman juga orang lain ya. Pengen nama sendiri, cuman legalitasnya belum lengkap. Pelan-pelan aja ngelengkapin. Legalitasnya belum lengkap, harus ada ini, harus ada itu gitu. Jadi iya, belum lengkap. Kalau dari penjualan bulanan, kira-kira bersihnya berapa persen tuh? Penghasilan dari rupiahnya? Iya. Bersihnya sebulan. Berapa persen? Ada 50%? Lebih Pak.
Kalau keripik harusnya, kalau rumah makan itu kira-kira bersihnya sekitar 40% kalau rumah makan ya. Ya. Kalau produk bisa berapa ya? Sampai 70% gitu kali ya, atau 80%. 60 lebih, Pak. Iya. Nah, kalau 60 lebih biasanya dipakai buat apa tuh, Bu? Ya itu mah saya disimpan Pak, takutnya tentar apa sih ada pesanan ngedadak, kan suka ada pesanan ngedadak ya. Mending udah ada Oke. ini budgetnya. Kalau sekarang udah berbentuk PT atau belum? Belum. Itu pengen bikin kan katanya harus ini, harus itu gitu. Iya, soalnya kalau mau ngajuin izin biasanya harus punya badan usaha. Ya Nah, kalau HL mah udah punya, PYRT udah punya ya Pak ya. Sama Haki juga kemarin udah diurusin, udah ada. Cuman itu yang apa kayak SNI, BPOM apa ini mah masih banyak lah belum lengkap. iya ngeri ya, ngeri ya. Mm-mm. Iya, pelan-pelan Bu. Yang tadi pertanyaan saya tuh adalah kalau misalnya marginnya segitu, berarti bisa diinvestasikan sedikit kepada tadi perizinan, badan usaha, sistem, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti Mas Pinkan bisa tuh nge-mentorin soal itu biar nantinya lebih siap untuk pakai brand sendiri. Ya, saya pengen gitu Pak. Jadi dihitung aja, dihitung terus misalnya berapa yang disimpan buat jaga-jaga sama berapa yang bisa dipakai untuk ngurus-ngurus administrasi Iya. perusahaan dan seterusnya sampai perizinan-perizinannya. Ya Bahkan jangan ya, sampai dibilang oh kok cina pergi ke sana tapi mana buktinya jangan gitu. Jadi makanya pingin sendiri, nama sendiri gitu loh Pak. iya betul. Nah, itu yang paling gampang biasanya di Jakarta ya. Di Jakarta itu ada seperti misalnya contoh setahun sekali itu ada pameran dari Bank BRI misalnya ya, Bank BRI. Bank BRI itu dia juga ada buyer-buyer dari luar negeri juga datang. Iya. Tapi harus ikut pameran. Iya, misalnya ikut beberapa pameran yang mendatangkan pembeli-pembeli dari luar negeri. Jadi itu yang bisa dia lakukan. Jadi gimana caranya nanti didampingi sama Mas Pinkan supaya minimal bisa ikut pameran-pameran yang ada buyer-buyer dari luar negeri. Iya, karena pasarnya pasar besar. Kemarin juga sempat ini Pak, aku ikutan PPJP yang Go Global Ekspor di Jakarta itu nginep 3 hari. Ditawarin itu. Tutup dong. Hah? Enggak, udah lama itu tutup. bulan apa sih? Bulan September apa bulan apa ya? Udah lama. Tuh kata iya September tahun lalu apa tahun ini? Tahun ini berangkat. Sempat itu sama Mas Pinkan juga ada acara apa tuh di Mas Pinkan. Katanya sini sekalian mampir kata aku teh. Boro-boro bisa mampir nggak tahu. Ini kata Pinkan udah ada mitra apa nih? Legal. Ya, mitra legal dan lain-lain siap mendampingi. Jadi di OKOC ada juga namanya komunitas OKOC Export. Nah ini juga buat Bu Ida. OKOC Export itu dia mengadakan pelatihan setiap berkala untuk mempersiapkan teman-teman UMKM untuk bisa ekspor ke
negara lain. Walaupun jumlahnya masih kecil ya. Misalnya Ya. contoh ya, saya ambil contoh, ada anggota OKOC Forever, dia bikin lidah sapi makanan siap saji, tapi bisa diekspor. Walaupun dia cuma bisa seminggu 2 minggu kali ya, habis itu dia udah expired. Tapi dia bisa mengekspor itu, sambal kayak gitu dia bisa ekspor. Terus bawang putih yang di apa ya, yang jadi hitam itu apa bawang putihnya? Fermentasi. Iya, iya apa kayak dimasak gitu. Difermentasi dalamnya itu Fermentasi itu. iya, itu juga banyak permintaan. Ya, jadi silakan gabung di OKOC Export, itu Instagramnya OKOC.export, OKOC.export. Nanti follow. Mas Vinkan tolong dikerjasamakan. Oke, makasih promosinya nih dari Mbak Diana dan Bu Ida. Kita ini punya kira-kira 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Kalau nggak nanti teman-teman udah pada ngantuk yang nonton. Nah, di 10 menit ini saya ingin membuka kesempatan bagi Dian sama Bu Ida terkait seputaran usaha. Apa ada pertanyaan buat saya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti Mas Vinkan yang saya suruh jawab. Silakan Bu Ida duluan. Bu Ida yang duluan. Kalau saya sih mungkin bukan pertanyaan ya, tapi permintaan. Boleh, sama aja tuh. Ini Bang, Prof, kalau bisa ya untuk UMKM ini tolong banget gitu ya dibantu dalam hal pemasaran. Karena memang saat sekarang itu banyak terkendalanya di pemasaran kalau untuk teman-teman UMKM juga. Gitu produk-produknya itu supaya dipasarkan lebih luas. Dengan begitu kan omsetnya insya Allah semakin meningkat. Amin. Seperti itu. Amin, amin. Kalau tadi misalnya yang pendampingan yang Bu Ida tadi cerita itu dari siapa yang ngadain? Dari Dinas Koperasi. Koperasi ya? Ya, Dinas Koperasi UKM. Oke, nah ini tugasnya Mas Vinkan harus jelasin. Kalau di OKOC itu ada tahapan-tahapan, ada 7 tahapan yang harus kita lalui, dan pemasaran itu adanya di tahap kelima. Ya, tahap kelima. Nah, seeker harus menjalankan pelatihan tapi harus berjenjang. Ya, berjenjang dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai tahap 7. Dia sebisa mungkin berjenjang. Kenapa? Karena pelatihan atau pendampingan berikutnya itu harus paham dulu pelatihan yang sebelumnya atau tahap yang sebelumnya. Jadi kayak kita sekolah gitu ya, sekolah dasar gitu kan, masuknya dari kelas 1. Kita nggak bisa bilang habis kelas 1 saya mau kelas 4 gitu. Atau dari kelas 2 saya mau kelas 6 langsung. Kan harus lewat kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kalau pembentukan di usaha mikro, kecil, sama menengah ini, dia harus mengasah skill apa? Keterampilan atau keahlian. Nah, keahlian ini sayangnya dia nggak bisa, kalau bahasa Jawanya apa? Sakdek saknyet gitu.
nggak bisa boten sebentar gitu. iya iya boten sakit ya boten sakit ya sakit sakit itu boten sakit jadi harus Nggak ada sebentar periode sesaat. 6 bulan gitu kira-kira ya periode 6 bulan minimal kalau Ya. untuk tahapan-tahapan tersebut. Nah nanti mudah-mudahan kalau udah menjalani pelatihan tersebut kita bisa berkolaborasi dengan mitra lain bareng-bareng untuk mengadakan tahap kelima tadi, pemasaran. Tapi terima kasih itu permintaannya. Jadi saya ketahuan nih, di Seeker ini apakah sudah ada pelatihan berjenjang atau belum yang menjangkau semuanya gitu seperti Bu Ida. Beberapa waktu lalu itu kita ada beberapa platform, bahkan kita pernah kerjasama dengan platform lain, dan yang menurut saya paling menjanjikan, tapi sayangnya mereka mitra kita tutup, itu adalah kita sebutnya OKOC Mall. OKOC Mall. Dan yang beli itu adalah dinas-dinas di pemerintahan. Karena kita masuk ke e-katalog. Ya, e-katalognya dinas-dinas pemerintahan. Sehingga mereka kalau perlu apapun tinggal lihat e-katalog dan order. Nah, nanti mudah-mudahan ke depannya kita bisa dapatkan mitra lagi supaya OKOC Mall-nya bisa tumbuh lagi. Mudah-mudahan. Doakan aja ya, Bu Ida. Oke. Terima kasih Bu Ida pertanyaannya, permintaannya. Iya, permintaannya. Oke, amin katanya. Mbak Dian, monggo, silakan Mbak Dian. Mangga. Pertanyaan aku itu, Pak, gimana caranya pengen jadi pengusaha sukses? Dan apa bisa kalau ada yang ini teh bisa kuat mentalnya gitu loh, Pak. Kalau ada yang ngomong apa gitu. Oke. Pertama, definisi sukses itu tergantung tujuan. Misal ada pengusaha UMKM, pengusaha bubur ayam gitu ya. Dia hanya bilang sukses itu adalah bila saya sehari jualan 100 mangkok. Nah, begitu udah 100 mangkok, ditanya lagi, mau nggak lebih dari 100 mangkok? Dia bilang enggak. Kenapa? Dia jawabnya rezeki orang lain itu. Jadi kalau ditanya dia sukses nggak? Dia sukses terhadap tujuan 100 mangkoknya itu. Nah, habis itu apa yang bisa dilakukan untuk sukses? Dia melatih dan mendampingi teman-teman yang pengen jualan bubur ayam juga supaya bisa 100 mangkok juga atau bahkan lebih. Ya, jadi definisi suksesnya teman penjual bubur ayam ini adalah bila dia udah jualan 100 mangkok. Nah, sekarang Mbak Dian ada ide nggak tujuan dari usahanya Mbak Dian itu seperti yang teman jualan bubur ayam itu ada angka yang dituju nggak atau ada dampak yang ingin dituju nggak? Ada, Pak. Mau di-share atau disimpan sendiri? Ya pengennya. Ya makanya itu kan punya yang kerja itu dikasih ituin nama yang kerja, Pak.
apa ngasih rezeki ke orang lain. Iya, Oh, betul. Nah, punya karyawan banyak kali. Ya, Dian ya. iya, ada yang bilang gini, saya tujuannya punya 20 atau 30 karyawan. Ada yang bilang gitu. Ya. Udah sampai 30 karyawan, dia bilang saya sudah sukses. Ada yang seperti itu. Kalau tadi kan bilangnya tadi 8 orang ya yang bantuin. Itu kalau 8 orang itu kira-kira sudah menempatkan usahanya Mbak Dian itu sedikit lagi udah disebutnya ukurannya kecil, bukan mikro lagi. Kira-kira 10 orang itu ukurannya udah kecil, bukan usaha mikro. Nah, nanti ada kriteria lain seperti omset gitu ya. Semenjak tahun 2021 omset mikro itu maksimal setahunnya adalah 2 miliar. Di atas 2 miliar sebutannya adalah usaha kecil, udah bukan usaha mikro lagi. Nah, itu jadi yang penting definisi itu. Jadi ada orang mikirnya besar atau kecil. Tapi ada orang juga mikirnya dampak. Dampak itu apa ya? Pengaruh. Pengaruh dari usaha ini untuk lingkungan sekitar. Terus tadi nanya gimana supaya tangguh gitu ya. Iya Pak, suka yang ada yang kalau kalau saya nih kalau ada yang ngomong itu jadi gimana gitu. Iya. Ya makanya sampai sekarang itu suka ngobrol sama suami sendiri ya Pak, pingin ngebuktiin bahwa kita itu benar-benar bisa berangkat ke sana produk kita itu, makanya pingin bikin legalitasnya dikumplitin gitu Pak, pingin pakai brand nama sendiri gitu. Jadi jangan sampai orang teh, oh cina katanya berangkat ke sana kok mana nggak ada buktinya. Kalau berangkat ke sana sama teman itu sama aja, bukan berangkat sendiri. Itu mah diberangkatin sama orang, gitu Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti habis ini Finkan bisa bantuin untuk kolaborasi dengan OKOC Ekspor supaya langkah-langkahnya tuh bisa jelas, terus apa aja yang dibutuhkan supaya nggak tebak-tebak buah manggis gitu. Nanti orang bilang, oh ini jalannya begini, ini jalannya begini, ini biayanya sekian gitu. Kita udah tahu nanti. Mudah-mudahan ketua penggeraknya OKOC Ekspor itu namanya Pak Hendy. Pak Hendy. Dan udah 5 tahun kali ya ngurusin OKOC Ekspor. Terus kalau tangguh itu sebenarnya datang sendiri tuh. Mbak Dian itu datang sendiri. Yang penting tadi bahwa kita mau sukses itu bukan karena kita pengen nunjukin ke orang. Tetapi sukses itu untuk istilahnya untuk ibadah kita ya, bantu orang lah. Bantu orang, bantu karyawan, bantu keluarga, yang paling penting bantu keluarga dulu. Habis itu bantu lingkungan keluarga terdekat, habis itu bantuin tetangga gitu ya. Terus nanti makin lama makin luas itu dampaknya. Nah, tangguh itu kalau mau tangguh itu nggak ada pelatihannya. Tangguh itu hanya ada pengalaman. Iya. Tapi pengalaman supaya tangguh itu sayangnya hampir semuanya tuh nggak nyaman. Ya, jadi kalau seperti kita berdoa sama Allah gitu ya, ya Allah berilah saya kesabaran. Yang ada sama Allah itu bukan langsung sabar turun dari langit ke hati kita gitu ya.
Enggak. Yang ada dikasih ujian, ujian lagi, sampai kita bisa tertempa gitu ya, sampai tertempa. Jadi saya rasa sih perjalanan Mbak Dian udah cukup jauh ke arah sana. Nanti tinggal ada simpul-simpul tertentu yang tadi misalnya OKOC ekspor itu bisa bantu. Mereka udah bantu ngekspor, teman-teman yang jualan sambal sekalipun udah bisa ekspor. Jadi kalau ditanya perlu nggak sambal itu ada BPOM-nya untuk bisa ekspor, jawabannya apa? Ya perlu kan Pak, harus ada. Nah, jawabannya di OC Export nih tergantung negara yang dituju. Kalau di Indonesia mungkin BPOM perlu, bukan mungkin, diperlukan. Iya, Tapi bisa jadi negara yang dituju itu nggak perlu yang namanya BPOM. Jadi udah nggak dilihat sama mereka misalnya. Jadi yang terpenting adalah kriterianya mereka tuh apa. Maka itu belum, kalau kita mau BPOM itu untuk pasar domestik, bukan pasar luar negeri. Ini ngomong-ngomong udah kelewatan 12 menit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Apa-apa Pak? Nggak kerasa kok. Enak sih ngobrol soalnya. Ini ada yang komentar kita nih. bisa ketemu ya Bu Ida, offline ya Mas sama Pak Indranya ya. Bisa offline ketemu. Boleh. Yang Ketemu penting, langsung Pak. Yang penting pendampingnya yang namanya seeker itu hadir juga. Pengen ketemu langsung nyobain produk. Oh boleh, tinggal kirim kalau itu. Cuma nyari sama itu lagi ilmunya Pak. Boleh, pokoknya bilang sama Nisa. Nisa, gimana caranya ngirim produk ini ke saya? Ya, nanti diurusin sama dia, insya Allah. Kalau bisa mah ketemu langsung, biar langsung ngasihin. Oh boleh juga, boleh. Mbak Dian di mana emang rumahnya? Aku mah rumahnya di Karawang Pak. Ya lumayan ongkosnya ke Jakarta Selatan. Naik kereta aja ya. Atau saya sering ke Bandung juga karena lagi nemenin anak kuliah. Jadi ya mana deketannya aja, Karawang ke Bandung atau Karawang ke Jakarta Selatan. Tapi menurut saya kita boleh itu ketemu dengan senang hati lah pokoknya. Nah tinggal nanti diatur aja sama Mas Vinkan gimananya. Ini kata Mas Vinkan, selain Bismillah, selain di Pasar Pagi Mangga 2 Jakarta Utara, kami akan pelebaran di market Tangerang Selatan dan Jabodetabek lainnya. Tuh, coba kita tagih itu janjinya Mas Vinkan, bulan apa, tahun berapa. Jangan sampai nanti targetnya ternyata tahun 2029. Jadi harus ada tahun dan bulan. Tuh, kata Nisa, Bapak sudah sejam lebih. Ya udah, kata-kata terakhir dari Bu Ida dan Mbak Dian, pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan, sekaligus kata-kata penutup. Silakan Bu Ida. Kalau dari saya, buat diri saya pribadi ya, dan juga mungkin buat teman-teman, ya kita sebagai para UMKM, pejuang keluarga juga gitu, terus berkarya, pantang mundur, sampai tercapai sukses yang kita inginkan gitu. Sampai tercapai suksesnya ya, pantang mundur. Amin.
Terima kasih Bu Ida pesan-pesannya. Mbak Dian, mangga dipayun. Pesan-pesannya buat saya buat diri saya sendiri, jangan dengarkan orang lain, abaikan saja. Kita fokus sama diri sendiri aja. Buat teman-teman semangat, mudah-mudahan kita sukses bareng-bareng ya. Amin, amin. Itu kalau kata orang Sunda, eta jero pisan. Jero Abaikan saja. Jero kana hate itu. Ya, atur nuhun. Terima kasih. Matur suwun. Begitunya ya. Kemudian. Matur suwun. Mudah-mudahan. Oh, saya terakhir nih ya dari saya. Jadi kalau di Instagram, kalau bikin story ya, postingan story di Instagram, terus mention @Indra_Uno ya, @Indra_Uno, nanti saya insya Allah repost. Nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 10 kali, nggak 100 kali. Pokoknya setiap kali Bu Ida sama Mbak Dian posting IG story, mention nama saya repost. Insya Allah. Repost itu apa? Tayang ulang. Ya, tayang ulang. Gitu. Mudah-mudahan silaturahmi kita jalan terus. Dan mudah-mudahan dengan mention story terus saya tayang ulang lebih luas lagi informasinya, insya Allah. Atur nuhun, matur suwun. Banyak Terima kasih juga saya Pak. Iya, Bu Ida, terima kasih. Produk baru. Aku punya produk baru. Apa tuh tadi nggak kedengeran? Punya produk baru Pak, pastel mini belum diluncurkan. Oh, boleh saya jadi kelinci percobaannya boleh. Iya. Offline ketemu langsung Bu Ida, kita ketemu langsung sama Bapak. Ayo atuh. Pas ini aja pas ke Jakarta, jangan khusus. Pas ke Jakarta. Ya rombongan. Iya, bilang sama Mbak Nisa. Ya. Sama ini biar ketemu langsung sama Bapak. Iya, itu ilmunya. Amin. Saya pernah silaturahim Pak ke kantor OKOC yang di Tebet. Oh, udah. Iya. Boleh di sana juga boleh. Boleh di sana. Biar ketemu teman-teman yang lain. Nanti Mas Pinkan sewa elf dari Karawang. Pakai elf ya. Iya. Nanti nanti kita ketemu sama insyaallah. Pak, yang di Karawangnya udah nggak dibuka lagi Mas Pinkan itu ya? Aduh, nggak boleh itu. Harus dibuka. Namanya juga stiker, sebagai stiker harus memfasilitasi ya. Oke. Saya sudahi sekian. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak, Bro. Atur nuhun. Atur suwun. Terima kasih. Barakallah ya. Ya, amin. Buat waktunya Pak. Ya, selamat malam. Malam juga. Selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Tadi ngobrol bincang-bincang minggu malam. Tuh, katanya Pinkan lagi nyari admin di Karawang. Aduh, gimana nih? Masa jalannya harus nunggu admin? Adminnya ya Pinkan sendiri aja sampai nemu admin. Hari ini Suwarno sehat-sehat, Pak Indra, amin. Mbak Lia, sungkem. Dapurensis channel, atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat istirahat teman-teman. Keripik, sahlan, semua yang udah partisipasi. Abdan Q. Atur nuhun, matur suwun.
Matur suwun. Terus kalau orang Madura bilangnya matur nuhun sakalangkong. Apa tuh? Oke, bismillah 2025, 2026 mulai kembali di Karawang katanya. Didoain. Mungkin Bu Ida atau Mbak Dian yang mau volunteer atau berbagi yang untuk jadi admin biar gampang kan. Sami-sami, terima kasih silaturahminya jalan terus ya. Mator sakalangkong, nah itu dia. Kok Mbak Lia ngerti? Bukan matur nuwun sakalangkong ya, mator sakalangkong. Waduh ini segalanya ngerti nih. Kok bisa ya ngerti ya? Oke, ya udah deh, udah kemalaman. Teman-teman, sampai jumpa di live berikutnya atau di acara ngobras berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.